Menghitung hari menuju Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 dan untuk merayakan Hari Kemerdekaan, pemerintah akan menggelar Pesta Rakyat di Jakarta. Lalu seperti apa acaranya? Langsung saja kita akan berbincang-bincang dengan Wakil Menteri Pariwisata. Sudah bersama kita yaitu Ibu Niluh Puspa. Terima kasih Ibu Niluh sudah bergabung bersama kita di Liputan 6 SCTV. Bisa dijelaskan ini bagaimana sebenarnya rencana Pesta Rakyat yang akan digelar di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Ya, halo Rizka, apa kabar? Semoga sehat selalu. Jadi, benar sekali Rizka, dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan ke-80 tahun Republik Indonesia, kita akan menggelar Pesta Rakyat. Ini merupakan agenda yang diinisiasi oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, di mana keinginannya ataupun cita-citanya adalah bagaimana agar kita semuanya masyarakat bisa merasakan kemeriahan dan juga sukacita dari 8 dekade sudah Indonesia merdeka. Jadi pesta rakyat ini nanti diharapkan bisa menjadi ruang bagi masyarakat bisa merasakan begitu keseruannya, kemudian juga rasa harunya. Kalau kita tahu ya, pesta rakyat ataupun kemerdekaan itu kan identik dengan seru-seruan, identik juga dengan lomba-lomba dan lain sebagainya. Nah, itulah yang ingin kita hadirkan nanti di pesta rakyat itu. Oke, jadi dengan kata lain nanti akan ada lomba dan akan ada apa lagi nih Bu Niluh di pesta rakyat nanti? Jadi banyak sekali yang akan ada di pesta rakyat, seperti judulnya aja adalah pesta gitu ya. Pesta rakyat, jadi pesta yang dipersembahkan untuk masyarakat. Kalau ini kan di Jakarta, jadi khususnya adalah masyarakat yang ada di wilayah Jakarta. Bahkan kita undang semuanya, kalau yang lagi ada di Jakarta, yang dari luar Jakarta, monggo silakan kita undang untuk hadir di kawasan Monas sampai dengan Sudirman hingga Semanggi. Jadi ada banyak sekali Rizka. Pertama tentu saja ada festival kuliner karena kita ingin semuanya datang menikmati makanan kenyang gitu di pesta rakyat. Kemudian ada lomba khas 17-an mulai dari panjat pinang sampai dengan lari karung atau balap karung begitu, lari kelereng dan semua banyak sekali lomba di kawasan Monas nanti. Kemudian juga ada panggung hiburan sudah pasti berisikan artis-artis ibu kota. Kemudian juga nanti akan ada yang menariknya juga yang perlu untuk dinantikan adalah ada karnaval. Nah, ini mobil karnaval ini nanti akan melintasi atau start dari Monas, kemudian melintasi Sudirman, Tamrin, dan nanti berakhir di Semanggi. Nah, sepanjang Sudirman sampai dengan Semanggi nanti itu akan ada panggung-panggung hiburan, ada sekitar 4, mulai dari Sarinah, kemudian Bundaran HI, Dukuh Atas, sampai dengan Semanggi itu akan ada panggung-panggung hiburan yang bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga ada festival kuliner sepanjang itu yang kita harapkan nanti bisa dinikmati oleh masyarakat dan juga ada permainan-permainan, perlombaan-perlombaan juga di sepanjang Sudirman itu. Jadi kita harapkan semuanya bisa berpesta, semua bisa bersukacita, semua bisa merayakan keseruan dan juga kebahagiaan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia ini, Rizka. Wah seru banget, berarti nanti juga akan dihiasi berbagai artis ibu kota juga nih ya Ibu Niluh kayaknya ya? Benar sekali, sebagai hiburan untuk kita semuanya nanti di sana. Dari jam berapa sampai jam berapa nih, Ibu Niluh masyarakat sudah bisa mengakses acara tersebut? Sebenarnya kita buka dari pagi seperti biasa ya Rizka, kalau di 17 Agustus itu kan selalu ada kirab dari Monas menuju ke Istana, Istana Merdeka untuk membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi. Jadi biasanya dari pagi itu masyarakat sudah ramai di Monas untuk menyaksikan kirab. Jadi biasanya dari pagi itu Monas sudah dibuka. Jadi kita lihat masyarakat biasanya dari jam 6 udah berkumpul. Jadi dari jam 6 saya rasa masyarakat sudah ramai begitu di Monas dan juga sekitaran Istana Merdeka. Jadi kita sebenarnya open aja gitu kalau sudah mulai
datang dari jam 6 itu akan lanjut terus keramaian itu sampai dengan malam hari. Termasuk nanti akan ada kembang api di Monas maupun juga di Bundaran HI. Nah, kalau Monas itu dari pagi sampai dengan malam, kalau kawasan Sudirman sampai dengan Semanggi, akan dimulai pada malam hari, yakni pada mulai malam hari ya, nanti pada saat untuk menantikan nanti mobil karnaval itu melintas di sana, gitu. Oke, berarti jangan lupa untuk, sampai malam hari ya, karena akan ada pesta kembang apinya nih yang juga nggak akan kalah seru. Nah tadi kan, Ibu Nilu bilang bakal rame banget nih, terus gimana ya cara masyarakat nanti bisa mengakses, jalan menuju ke acara pesta rakyatnya itu sendiri? Iya, jadi nanti, pihak kepolisian yang akan memberikan pengumuman terkait dengan bagaimana akses menuju ke kawasan Monas maupun juga ke Sudirman, Tamrin ini ya. Karena memang mengingat di istana ada upacara kemerdekaan, tentu ada beberapa akses yang harus ditutup karena, untuk jalan menuju ke istana. Ada kantong-kantong parkir yang juga sudah disiapkan oleh kepolisian, tapi nanti untuk lebih detailnya Rizka, itu akan diumumkan, oleh pihak kepolisian karena, mereka yang lebih tahu secara detail di mana kantung-kantung parkir itu disediakan, termasuk juga untuk menikmati pesta rakyat dan juga, pesta rakyat di Monas dan juga Sudirman Tamrin, itu nanti akan diumumkan secara detail oleh, pihak kepolisian ya Rizka ya, tapi pasti sudah disiapkan untuk kantung-kantung parkir tersebut. Baik, dan untuk keamanannya sendiri juga sudah ada koordinasi khususkah, Ibu Niluh Ya. untuk memastikan keamanannya? Benar sekali Rizka, kami sudah rapat berkali-kali untuk memastikan kita inginkan ini pesta semuanya happy, semuanya bahagia, semuanya sehat, semuanya, datang dengan sehat, pulang dengan selamat, bahagia, begitu. Jadi kami sudah rapat berkali-kali, baik itu dengan Polri, dengan TNI, dengan Pemprov DKI, Satpol PP, untuk memastikan tidak hanya, keselamatan masyarakat yang datang ke sana, tapi juga bagaimana rekayasa lalu lintasnya nanti. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa, menikmati pesta rakyat ini sesuai dengan cita-cita dari Bapak Presiden bahwa semuanya berpesta, semuanya bahagia. Untuk itu juga saya tentu saja mengajak masyarakat untuk datang di pesta rakyat dan juga mengajak masyarakat untuk, sama-sama nantinya menjaga ketertiban, menjaga keselamatan, saling jagalah kita bersama-sama nanti di kawasan Monas dan juga Sudirman Tamrin pada saat pesta rakyat berlangsung pada tanggal 17 Agustus, hari Minggu tepatnya dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Oke, kalau tadi Ibu Niluh cerita nih kan pesta rakyat tuh kayaknya paket lengkap ya, mulai dari kuliner sampai hiburan gitu ya. Nah, sebagai penyelenggara juga nih, bagaimana ide itu tuh bisa tercipta nih buat pesta rakyat tahun ini? Ya, ide ini muncul dari Bapak Presiden sendiri, Rizka. Jadi, ini muncul dari Pak Presiden yang tadi saya sampaikan di awal ya, Rizka, bahwa ingin agar ini kan spesial ya, 80 tahun, angka yang luar biasa untuk, kita semuanya. Eee, jadi kita ingin memberikan persembahan begitu, ingin memberikan sesuatu yang, luar biasa juga untuk masyarakat, ingin kita tidak merayakan hanya sebagian orang saja, ingin kita semuanya yuk bareng-bareng gitu. Monas itu adalah tugu yang sangat spesial, penuh sejarah, ayo kita kumpul di sana sama-sama. Nah, ini juga bukan kerja Kementerian Pariwisata saja Rizka, ini adalah kerja semua kementerian. Kami sangat berkolaborasi seluruh kementerian lembaga di sana. Kami juga berkolaborasi dengan Danantara, dengan BUMN, bagaimana agar pesta rakyat ini bisa terselenggara dan bisa menghadirkan kebahagiaan untuk seluruh masyarakat yang nantinya akan hadir di sana. Jadi tidak bisa dikatakan, oh ini hanya kerja Kementerian Pariwisata, atau ini hanya kerja dari Kementerian UMKM, atau ini kerjanya Pemprov DKI saja, tidak, tapi ini kerja kolaborasi seperti yang selalu Pak Presiden tekankan kepada kami semuanya. Nah, berbicara tentang kolaborasi itu Ibu Niluh, mungkin boleh, dijelaskan lebih detail lagi nih, seperti apa sih kolaborasi, yang terlibat dalam acara ini, dalam perencanaannya juga, dan dalam melaksanakan event ini? Ya, jadi ini, kolaborasi banyak sekali kementerian lembaga. Jadi ada Kementerian Pariwisata, kemudian juga Kementerian UMKM, Pemprov DKI. Kami juga dibantu oleh Danantara dengan BUMN-BUMN-nya. Kemudian juga kami dibantu oleh Kementerian Sosial, Kementerian,
PPPA, Komdigi, Kementerian Kesehatan, kemudian juga kami dibantu oleh TNI, Polri sudah pasti karena kita butuh membuat masyarakat di sana semuanya safety begitu pada saat, event ini berlangsung dan kementerian-kementerian lainnya juga hadir. Pada saat karnaval, semua kementerian lembaga terlibat dalam karnaval ini yang diharapkan nantinya, bisa menghadirkan satu persembahan terbaik gitu untuk masyarakat, bisa memperlihatkan satu karya yang baik yang, menjadi tidak hanya memberikan apa ya, memanjakan mata gitu bagi masyarakat, tapi juga, memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan apa yang sudah kami lakukan dan program-program prioritas yang telah dijalankan oleh Bapak Presiden selama hampir 1 tahun kepemimpinannya saat ini. Oke, dengan banyak pihak yang terlibat, berarti untuk persiapannya sendiri sudah berapa lama nih Ibu Niluh dan apakah ada tantangan tersendiri nih dalam persiapannya? Ya, sudah sekitar 1 bulan ini ya, kami, terus sangat intens sekali. Dalam 1 minggu kita bisa rapat, hampir 2 sampai 3 kali untuk karena ada banyak yang terlibat ya, jadi ada banyak yang harus di-align-kan bersama-sama begitu. Tantangan pasti ada, Rizka, tantangan namanya kita mau menggelar satu kegiatan yang besar, tapi semuanya bisa terselesaikan dengan baik dan sekarang sudah sisa 3 hari menuju acara besar ini. Kami juga mohon dukungan dari teman-teman media dan juga kepada semua masyarakat untuk sama-sama mensukseskan acara ini agar pesta rakyat ini berjalan sesuai dengan namanya, yaitu menjadi pesta yang membahagiakan semua orang. Baik, apakah ada pesan khusus juga nih dari Presiden Prabowo terkait pelaksanaan pesta rakyat nanti? Pesan khususnya adalah pesta ini harus membahagiakan masyarakat, harus hadir untuk membuat masyarakat senang, bersukacita, dan juga bisa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas dan juga di seluruh wilayah Indonesia. Baik, jadi memang tujuan dari pesta rakyat ini biar bisa bersama-sama gitu ya Ibu Niluh dalam merayakan Hari Kemerdekaan atau gimana sih ada tujuan khusus lainnya nggak Iya, sih terkait makanya pelaksanaan pesta ketika rakyat ini? ketika di istana untuk, merayakan, apa namanya, upacara di istana, ini Pak Presiden membatasi pejabat yang datang ke istana, tapi lebih banyak ingin mengundang masyarakat yang bisa terlibat di istana. Jadi tidak hanya di Monas nanti pesta rakyat, tetapi juga di dalam istana juga adalah pesta rakyat. Jadi apa yang Pak Presiden selalu inginkan dan tekankan adalah Hari kemerdekaan itu bukan harinya para pejabat, tapi adalah harinya seluruh masyarakat Indonesia, gitu. Baik, lalu apa nih yang akan menjadi pembeda buat pesta rakyat, di era Prabowo di tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Apakah ada perbedaan khususnya Ibu Niluh? Saya rasa, tidak elok ya kalau kita membanding-bandingkan misalnya dengan era sebelumnya begitu, karena ini kan, tahun ini adalah HUT, pertama Bapak Prabowo sebagai presiden gitu ya, hari ulang tahun Indonesia yang pertama Bapak Prabowo sebagai presiden. Setiap pemimpin tentu ingin mempersembahkan yang terbaik kepada masyarakatnya, pada masyarakat Indonesia begitu dan, saya tidak ingin membanding-bandingkan begitu. Jadi, kita lihat saja dan saya yakin masyarakat bisa melihat begitu. Yang paling penting adalah bukan mana yang terbaik atau apa yang, apa namanya, apa yang membedakan, tapi adalah bagaimana agar pesta rakyat ini bermanfaat dan memberikan keceriaan bagi masyarakat Indonesia. Itu sih, Rizka. Oke, Ibu Niluh terakhir nih boleh dong ajakannya buat masyarakat Indonesia biar datang di tanggal 17 Agustus ke pesta rakyat? Oke, terima kasih Rizka. Jadi kami mengajak masyarakat semuanya yang ada di Jakarta ataupun yang ada di luar Jakarta, ayo datang ke Pesta Rakyat tanggal 17 Agustus di kawasan Monas dan juga Sudirman Tamrin. Datang, pokoknya nikmati semuanya, ada festival kuliner, ada juga perlombaan khas 17-an, ada berbagai hadiah, dan juga ada panggung hiburan. Ayo kita sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Rizka, saya juga ngajak Rizka, juga teman-teman media semuanya untuk datang meramaikan Pesta Rakyat
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di Monas dan juga Sudirman Tamrin. Datang ya Rizka nanti ya. Oke Ibu Niluh, nanti aku datang ya ke acara pesta rakyatnya. Terima kasih banyak Ibu Niluh, semoga sukses acaranya dan nanti kita bisa bersama-sama ya merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus di Pesta Rakyat Jakarta nanti. Terima kasih atas perbincangannya dan demikian perbincangan bersama Wakil Menteri Pariwisata Ibu Niluh Puspa. Sampai jumpa.